Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, kami dari kelompok 4B yang beranggotakan 1. Sheila Nindya Koturnada dengan NIM 152 111 113071. 2. Ravindra Reza Maulana dengan NIM 152 111 013 013. 3. Lailatul Zakia Safitri dengan NIM 152 110 383 082. 4. Rista Septiana Praditya dengan NIM 152 110 813 077. 5. Hanifa Keisha Fianka dengan NIM 072 111 433 042 akan melakukan podcast mata kuliah kewarganegaraan. Pada podcast kali ini, kami akan memberikan respon terkait dengan kuliah umum atau Studium General yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 dan bertemakan Aku Berkarya Kupahat Sejarah. Baik, agar tidak lama-lama lagi, perkenalkan, saya Sheila Anindya Koturnada. Di sini saya bertugas sebagai moderator untuk memandu jalannya podcast kali ini. Pada podcast kali ini terdapat 2 materi dan setiap materi akan dibahas oleh 2 mahasiswa. Untuk materi pertama yaitu materi yang dibawakan oleh Bapak Tantowi Yahya selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru, Samoa, Kerajaan Tonga, dan Kepulauan Cook. Dan materi ini akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Lailatul Zakia Safitri dan Ravindra Reza Maulana. Baik, untuk Lailatul Zakia Safitri dan Ravindra Reza Maulana, waktu dan tempat dipersilahkan. Menurut pendapat saya, menanggapi dari narasumber pertama yaitu Bapak Tantowi Yahya, di mana mengatakan bahwa Indonesia ini merupakan negara terbesar ketiga di dunia dengan populasi terbesar keempat di dunia dan juga dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia. Indonesia juga memiliki keanekaragaman suku budaya yang harus kita jaga tentunya dan kita lindungi dari budaya asing. Kita juga diharuskan memiliki mindset yang berupa adaptif, inovatif, dan transformatif. Saya sangat setuju karena di zaman sekarang yang dimana semua serba canggih, kita tentu saja lebih mudah untuk mengakses segala informasi dan itu membuat kita lebih mudah tentunya untuk mengerjakan apa yang kita punya. Kita juga harus mempunyai mindset kejar mimpi sampai kita bisa mewujudkannya. Menurut saya sangat setuju dengan pendapat Bapak Tantowi. Kita patut berbangga menjadi bagian dari Indonesia. Namun, kita sebagai generasi milenial, kita harus menciptakan karya karena sudah memasuki usia produktif. Meskipun di tengah era pandemi COVID-19 saat ini, kita harus menerapkan konsep adaptif, inovatif, dan transformatif. Artinya, kita diharuskan memberi inovasi dan sebuah karya baru meskipun keadaan tidak kondisional atau di tengah pandemi COVID-19. Kita sebagai generasi milenial, kita juga diharuskan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar tidak mudah terpecah belah oleh pihak luar maupun pihak dalam yang ingin merusak dan memecah persatuan bangsa Indonesia.
Terima kasih Lailatul Zakia Savitri dan Ravindra Reza Maulana yang telah memberikan respon dan pendapatnya dengan sangat baik. Untuk selanjutnya yaitu materi kedua yang dibawakan oleh Bapak Iman Prihandono, SH, MH, LLM, PhD, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Untuk materi kali ini akan dibahas oleh rekan saya Rista Septiana Praditya dan Hanifa Kaisafianka. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Menurut saya setuju dengan pendapat Bapak Imam Prihandono. Kita patut berbangga sebagai warga negara Indonesia karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Asia, serta Indonesia mempunyai kekayaan alam yang melimpah yang menjadi daya tarik bagi bangsa lain dan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Contohnya, seperti masuknya Eropa ke Nusantara dalam kompetisi mendapatkan rempah-rempah. Selain itu, Indonesia juga termasuk bangsa yang besar. Bangsa yang besar sendiri dapat dilihat dari yang pertama, kesejahteraan masyarakatnya yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Yang kedua, kemampuan penguasaan iptek agar mengembangkan inovasi dengan memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kemampuan dalam menjaga kedaulatannya. Salah satunya adalah kekuatan militer. Dengan kekuatan militer, sebuah bangsa disegani dan dapat penghormatan dari bangsa lainnya. Yang keempat, mampu beradaptasi terhadap perubahan geografi, teknologi, komunikasi, lingkungan, dan situasi global. Yang kelima, pengutamaan aspek keadilan. Setiap orang bersamaan kedudukannya di muka hukum atau inklusif. Yang keenam, kemampuan untuk menjaga agar individu di dalamnya merasa nyaman untuk tetap tinggal dan terus-menerus berkontribusi positif untuk mewujudkan cita-cita mencapai nilai-nilai yang disepakati bersama. Bapak Iman Prihandono selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga menyampaikan dalam kuliah kebangsaan dengan materi tantangan bagi generasi muda Indonesia bahwa kita tidak lagi melawan penjajah, tidak lagi melawan monopoli perdagangan. Namun, medan perjuangan kita saat ini adalah ketimpangan sosial, kurangnya pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat yang merata, kurangnya kedaulatan pangan, ketidaksamaan kedudukan di mata hukum, ketidakrataan akses pendidikan, akses ekonomi, bahkan akses pekerjaan yang layak untuk pemenuhan kehidupan rakyat. Jika dilihat dari sejarah, pemuda selalu menjadi garda terdepan untuk melawan tantangan dengan selalu memanfaatkan momentum yang terjadi. Saya setuju dengan pernyataan Bapak Iman Prihandono. Menurut saya, sebagai pemuda, kita harus bisa mengobservasi dan memanfaatkan momentum yang terjadi untuk melawan tantangan yang terus berdatangan. Kita juga harus berperan dalam melestarikan nilai kebangsaan lewat karya positif yang dihasilkan melalui perencanaan yang baik dan langkah-langkah yang sesuai. Kita juga harus mengambil resiko, keluar dari zona nyaman, mampu melihat perubahan dan memiliki keinginan untuk melakukan perubahan. Sesuai dengan perkataan Pak Iman Prihandono, mulailah dari hal kecil, karena 1000 langkah perjalanan dimulai dengan 1 langkah pertama. Terima kasih Rista Septiana Praditya dan Hanifa Kaisafianka telah memberikan respon dan pendapatnya dengan sangat baik. Sebagai moderator, saya bisa menyimpulkan dari materi yang sudah dibahas, yaitu kita patut berbangga menjadi bagian dari Indonesia. Sebagai generasi milenial, kita harus menciptakan karya dengan menerapkan konsep adaptif, inovatif, dan transformatif. Dan sebagai generasi muda, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar tidak mudah terpecah belah oleh pihak yang ingin menghancurkan bangsa Indonesia. Demikian podcast kuliah umum kewarganegaraan dari kelompok 4B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.